Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Kita bersyukur karena kembali dipertemukan dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudi Praitno Legal Channel, saluran YouTube yang insya Allah memberi secuil kontribusi untuk mewujudkan keadilan di negeri kita yang berjuluk sebagai negara hukum atau Rechtsstaat ini. Melalui tentu saja proses penegakan hukum yang menurut Gustav Rechtsbruch, seorang ahli hukum dan filsuf dari Jerman yang hidup pada 1878 sampai 1919, tidak hanya semata-mata untuk memberi kepastian dan kemanfaatan, tapi juga keadilan sebagai tujuan utama yang harus menjadi prioritas. Penegakan hukum yang tidak semata-mata tentang bagaimana menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya, tapi juga tentang bagaimana agar aturan-aturan hukum yang ada dipatuhi dan dilaksanakan. Bukan hanya oleh warga masyarakat, tapi juga oleh aparat penegak hukum. Sobat Legal Channel, beberapa saat sebelum Polda Metro Jaya memeriksa Roy Suryo CS sebagai tersangka pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 lalu, kubu Pak JKW sebagai pelapor melalui pengacaranya sempat mendesak Polda Metro Jaya agar menahan Roy Suryo dan kawan-kawan. Namun sayang, desakan tersebut tidak membuahkan hasil karena pasca pemeriksaan, Roy Suryo dan kawan-kawan diperbolehkan pulang alias tak ditahan. Dengan alasan Roy Suryo dan kawan-kawan akan mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Benarkah alasan tak menahan Roy Suryo dan kawan-kawan ini dikarenakan yang bersangkutan mengajukan saksi dan ahli yang meringankan? Jawabannya ada dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, perintah penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri atau akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Kemudian di ayat 4 huruf A-nya dinyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dari bunyi rumusan pasal 21 ayat 1 KUHP yang lebih dikenal dengan alasan subjektif dan pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP yang lebih dikenal dengan alasan subobjektif tersebut, terlihat dengan sangat gamblang bahwa alasan Polda Metro Jaya tidak menahan Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut sebenarnya bukan didasarkan pada alasan yuridis atau alasan hukum. Karena apa yang menjadi alasan tidak ditahannya Roy Suryo dan kawan-kawan, seperti yang disampaikan penyidik Polda Metro Jaya pada waktu konferensi pers dengan wartawan, tidak ditemukan dasarnya dalam KUHP, khususnya pasal 21 ayat 1 dan juga ayat 4 huruf A. Nah, pertanyaannya, bisakah Roy Suryo dan kawan-kawan ditahan andai ternyata yang bersangkutan tidak mengajukan saksi dan ahli yang meringankan? Jawabannya tetap menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 huruf A KUHP. Nah, bila menggunakan pasal 21 ayat 1 yang merupakan alasan subjektif, ada kemungkinan Roy Suryo dan kawan-kawan ditahan bila Polda Metro Jaya merasa khawatir Roy Suryo dan kawan-kawan akan melarikan diri, atau akan merusak atau menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana yang sedang disangkakan kepadanya. Jadi, cukup ada rasa khawatir saja pada diri penyidik Polda Metro Jaya, maka Roy Suryo dan kawan-kawan bisa ditahan. Tapi sejauh ini, kekhawatiran tersebut tampaknya masih belum muncul karena ketiga keadaan yang menjadi alasan kekhawatiran tersebut tidak terdapat pada diri Roy Suryo dan kawan-kawan. Kecuali bila Roy Suryo dan kawan-kawan secara nyata masih terus-menerus menyuarakan kepalsuan ijazah Pak JKW pasca ditetapkan sebagai tersangka. Maka ada kemungkinan kekhawatiran terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan akan mengulangi tindak pidana yang disangkakan kepadanya tersebut muncul pada diri penyidik Polda Metro Jaya. Maka terpenuhilah alasan subjektif untuk menahan Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi alasan subjektif saja masih belum cukup untuk menahan Roy Suryo dan kawan-kawan, karena
bila alasan objektifnya belum terpenuhi, yaitu tindak pidana yang dituduhkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan bukan atau tidak termasuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, maka Polda Metro Jaya tidak berwenang menahan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bermakna bahwa ancaman pidananya lebih kecil dari atau sama dengan 12 tahun. Sedangkan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih yang diatur dalam KUHP bermakna ancaman pidananya lebih besar dari atau sama dengan 5 tahun. Dengan lain perkataan, rumusan ancaman pidana dalam pasal 2 Undang-Undang ITE yang digunakan untuk menjerat Roy Suryo dan kawan-kawan tidak sama dengan rumusan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP. Jadi dari pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang ITE yang digunakan penyidik untuk menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka, tidak ada satu pasal pun yang memenuhi alasan objektif menurut pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga sekalipun alasan subjektif telah terpenuhi, yaitu adanya kekhawatiran bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan akan melarikan diri atau akan merusak atau menghilangkan barang bukti atau akan mengulangi lagi tindak pidana yang disangkakan kepadanya, namun karena tidak terdapat alasan objektif pada diri Roy Suryo dan kawan-kawan, maka penyidik Polda Metro Jaya tidak berwenang melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Bila penahanan tetap dilakukan, maka Roy Suryo dan kawan-kawan memiliki alasan yang sangat kuat untuk menggugat Polda Metro Jaya melalui mekanisme pra-peradilan guna menguji keabsahan penahanan yang telah dialaminya. Mari kita monitor dan kritisi terus setiap perkembangan yang terjadi dalam proses penegakan hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan khususnya, dan tentu saja terhadap siapa saja yang menghadapi permasalahan dalam proses penegakan hukum di negara kita, agar hukum yang ditegakkan tidak hanya untuk mewujudkan kepastian, tapi juga kemanfaatan dan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.